Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Al-A'raf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus di pagi yang berbahagia ini, di tempat yang sangat mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup kembali udara Allah, berjalan di muka bumi Allah dan berjalan di bawah langitnya Allah untuk sama-sama menjalankan satu di antara bentuk ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala, yakni salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah selalu mengistiqomahkan dan membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaAllah diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita di pagi yang berbahagia ini sampai di penghujung kitab Arba'in Nawawiyah, yakni bab atau hadis yang ke-42 tentang maghfiratullah atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan dijulukan hadisun hasan. Artinya hadis ini dapat digunakan sebagai hujjah sebagaimana kesepakatan para alim ulama hadis. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allahu akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku telah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu tabaraka wa taala berfirman. Ini hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Artinya teksnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak cucu Adam, wahai anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana wala ubali. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam, engkau selagi berdoa kepadaku, warajautani, dan selagi engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka pasti aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli dengan amalan apapun yang telah kau lakukan padaku. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu datang kepadaku memenuhi langit. Saking banyaknya dosa ini orang, dosamu memenuhi langit, jagat raya ini penuh dengan dosa-dosamu. Summa astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku. Apa kata Allah? Ghafartu laka, maka akan ku ampuni dosa-dosamu.
Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi ghurabil ardi khataya. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang memenuhi bumi ini, summa laqitani, kemudian kau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak mensyirikan aku dengan apapun, dengan siapapun, dengan makhluk apapun di muka bumi ini, la ataituka bi qarabihal maghfirah. Allahu akbar. Maka aku akan menyambutmu wahai hambaku, aku akan menyambutmu dengan maghfirah yang memenuhi bumi ini. Hadis ini sekali lagi hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini sahih ataupun hasan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat azim. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilkan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada hambanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Pada hadis ini terdapat catatan di antaranya bahwa doa dan harap kepada Allah adalah dua hal yang merupakan satu di antara kunci untuk diterimanya doa. Jadi berdoa kepada Allah menandakan diri kita ini lemah, bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang suka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam berdoa itu harus ada harap. Ada roja, ada harapan kepada Allah bahwa Allah pasti akan menerima doaku jika aku memenuhi syarat-syarat kriteria yang telah Allah tetapkan kepadaku. Di antaranya tidak berbuat syirik, di antaranya tidak sedang putus hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang harusnya kita sambung hati dengan mereka. Di antaranya harus menghadirkan hati sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti akan kuterima doamu. Ud'uni astajib lakum. Wahai manusia, minta doa kepadaku langsung, aku ini dekat kepada engkau. Pasti aku akan menerima doamu, akan ku dengar permintaanmu. Terutama jemaah sekalian, doa-doa di waktu-waktu yang mustajab, waktu yang mustajabah dan tempat-tempat yang mustajabah. Waktu yang mustajabah apa di antaranya? Antara azan dan iqamah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ada beberapa tempat, dua tempat yang jika dua waktu yang kita berdoa kepada Allah, maka Allah pasti mengijabah doa kita, yakni antara azan dan iqamat. Setelah kita salat 2 rakaat qabliyah atau 4 rakaat kalau ada sunahnya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah waktu yang mustajabah, yang dimana Allah pasti mengijabah doa kita. Berarti kita datangnya waktu azan atau sebelum azan di masjid supaya apa? Lebih khusyuk doanya. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, itu lebih khusyuk doanya. Mengatakannya bagaimana? Beginikah? Apa beginikah? Dalam beberapa teks riwayat hadis begini. Rasulullah mengangkat tangan. Jadi ini dirapatkan, mengangkat tangannya begini. Ya boleh aja, tapi kalau mau betul-betul nyunahnya Rasul begini. Begitu juga dalam doa-doa kunut, nazilah dan seterusnya. Ini diantara waktu yang mustajab, waktu antara azan dan iqamat. Yang kedua, waktu hujan deras. Saat hujan deras itu ada kesempatan kita untuk doa kepada Allah. Kenapa? Malaikat turun bersama rahmat Allah tersebut dan mereka juga ikut mengaminkan doa kita. Yang ketiga, ada saat kita sedang pasukan yang sedang di medan laga, sedang berhadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susah kita dapatkan. Hanya dua waktu yang sering kita dapatkan, antara azan dan iqamat. Berarti kita harus persiapkan sebelum azan, usahakan sudah sampai di masjid. Supaya apa? Supaya doa. Apakah harus di masjid? Enggak juga, dimanapun boleh. Tapi karena kita mau sholat 5 waktu berjamaah, maka lebih baik di masjid. Lebih khusyuk, tidak ada istri, tidak ada anak, enggak mikir pekerjaan, lebih khusyuk menghadap Tuhan kita Allah Ta'ala. Kita adukan segala hal yang kita punya, sehal yang terjadi pada kita, minta kepada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan Allah mengatakan, akan aku istijabah. Akan aku istijabah doa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal ardi muslimun yad'ullahu ta'ala bida'wati illa atahullahu iyah. Aw sarafa anhu misu'i mislaha
man lam yad'u bi ismin aw qati'atir rahimin. Faqala rajulun min qaum idza nukthiru qala Allahu akbar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Ada hadis yang diriwayatkan kepada Al-Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim yang ada di muka bumi ini berdoa kepada Allah, berdoa dengan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa atahullahu iyah, kecuali Allah akan datang kepadanya. Pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Aw sarfa anhu minasu'i mislaha, atau doa yang diminta diganti dengan apa? Dengan dihindarkan dia dari kejelekan yang sebanding dengan doanya. Kan ada orang yang kadang-kadang, saya berdoa berkali-kali kok nggak pernah dikabulkan. Kata Allah, doa kamu nggak cocok nih, lebih baik aku berikan doamu dengan apa? Dengan hal yang lebih bagus, yaitu dihindarkan kamu dari kecelakaan maut di jalan. Berteman dari orang yang tidak baik, dari kondisi yang menegangkan hidupmu, Allah hindarkan dari hal itu semua. Maka ini bagian dari terkabulnya doa sesungguhnya. Dan Allah yang maha mengerti dan yang maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Malam yada'u ism, dalam riwayat selagi doa tersebut bukan untuk keburukan atau untuk memutuskan hubungan silaturahmi atau silaturahim. Maka seseorang berkata, idza nuksir, kalau gitu kami berbanyak ya Rasulullah, Allahu akbar. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, ya silakan, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sejauh doa kita kepada Allah, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Istijabah itu adalah bagian yang berikutnya. Jadi kita berdoa pun itu ibadah. Allah cinta dengan orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadisnya sahih riwayat Hakim, au yudakhkhira lahu ila akhir mislaha. Allah mentakhirkan atau Allah menyimpannya. Jadi Allah mentakhirkan, Allah menyimpannya kelak diberikan itu semua di waktu yang tepat atau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang berdoa pasti Allah akan mengistijabah doanya selagi memenuhi syarat dan kriterianya. Diistijabah sesuai dengan permintaan kita, atau digantikan tadi, dihindarkan dari perkara yang lebih baik, dihindarkan dari perkara yang buruk dan seterusnya, atau Allah menyimpannya, mentakhirkannya di waktu yang tepat nanti, atau nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, dari hadis yang di atas tadi juga ada kandungan tentang firman Allah Ta'ala, walau balagat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka ya ibna adama innaka la'ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai hambaku, jika kau datang kepadaku membawa doa memenuhi langit dan memenuhi bumi, datang kepadaku bersungguh-sungguh bertaubat, Allah mengatakan, ku sambut kedatanganmu wahai hambaku dan ku ampuni seluruh dosa-dosamu, wala ubali, dan aku enggak peduli dengan apapun yang telah kau lakukan sebelumnya. Yang penting kau datang kembali kepadaku dengan sungguh-sungguh. Ini adalah rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah yang tidak terhingga luasnya, yang begitu sangat luar biasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Berarti Allah tuh enggak pernah dendam. Allah tuh enggak pernah dendam kayak hambanya. Sudah ku kasih hidup, ku kasih rezeki, enggak mau ibadah, udah selamanya kamu enggak akan pernah saya kasih rahmat. Allah tidak begitu, karena Allah adalah Allah adalah Tuhan kita, Allah bukan manusia. Kalau kita kan sekali dua kali dikasih disakiti katanya, nanti, ya kan, nggak bisa berhadapan, lewat belakang, itu manusia. Lillahi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya galabat ghadabi, bahkan dalam teks yang lain, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu bahkan mengalahkan kemurkaannya. Artinya jika hamba mau kembali kepada Allah bagaimanapun dosanya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Syaratnya satu, jangan mensyirikkan Allah. Kan tadi di akhir hadis syaratnya satu, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, terutama syirik besar. Jangan lakukan syirik itu. Kenapa? Allah juga mengatakan, menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allahu Akbar. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampuni ayyusyrika bihi, orang mensyirikkan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu di bumi ini, ya, dengan apapun, dengan orang, dengan keyakinan dan seterusnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang penting itu kuncinya. Artinya selemah-lemahnya iman kita, sejahat-jahatnya kita, jangan pernah melakukan kesyirikan. Syirik-syirik yang begitu banyak bentuknya. Mendatangi orang pintar katanya, para dukun, itu syirik nyata. Pakai jimat, pakai sihir, itu adalah syirik-syirik nyata yang bertebaran di Indonesia hari ini. Dengan apa? Dengan casing yang kelihatannya Islam ini masalahnya. Ya, Masya Allah, yang didatangi kelihatan malah agama, tapi kita datang membawa kesyirikan dan dia memberikan kesyirikan. Yang begini-gini ini tidak akan diampuni Allah kecuali bertaubat. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan kuampuni dosa kalian. Akan kuampuni dosa kalian, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri langsung yang menyampaikan kepada kita, ya, kepada kita. Ini begitu besar, ya, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada hadis ini sekali lagi menunjukkan keluasan rahmat Allah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala hal ya Rabbal alamin, melampaui batas pikiran manusia. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lil ladina tabu faghfir lil ladina tabu, dan ampunilah orang-orang yang bertaubat, datang kembali kepadamu ya Rabbal alamin. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari azab yang pedih, dari neraka jahanam. Bahkan dalam Al-Qur'an begitu sayangnya Allah, orang yang berbuat dosa itu diistilahkan bukan orang yang berbuat dosa, tetap dipanggil hamba-hambanya Allah. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang telah melampaui batas, yang telah mendolimi diri mereka dengan kemaksiatan dan dosa. Tidak ada dosa yang kecuali telah dilakukan. Wahai hamba-hambaku yang model begini nih, yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Allah di sini mengatakan, ini luar biasa. Asrari ayat, rahasia ayat. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Allah mensifati bahwa orang yang berbuat dosa dan kedoliman itu, berbuat dosa dan maksiat itu hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Nggak ada pengaruhnya dengan Allah, nggak ada pengaruhnya dengan Islam. Orang berbuat jahat untuk dia sendiri, kembali kepadanya, walaupun lahiriahnya mendolimi rakyat, memang betul, tapi hakikatnya dia mendolimi diri sendiri. Ditinggalkan perintah agama Allah, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah, itu hakikatnya mendolimi diri sendiri. Dan orang-orang sebegini kemudian dia ingat Allah, karena sejahat-jahatnya orang, hatinya ada masanya terbuka pintu hidayah. Kita ingat kasus yang 99 orang membunuh orang karena salah fatwa, ya, salah datang ke orang, salah fatwa disempurnakan menjadi 100. Kurang apa jahatnya? Satu orang aja, kata Allah Subhanahu wa taala, membunuh satu orang dosanya faka'anna maqatalan nasa jami'a dalam Quran, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Itu satu orang. Khalidina fi man qatala nafsan bi ghairi man qatala muta'ammidan
Barang siapa membunuh satu orang dengan sengaja, maka jaza jahannam khalidina fiha, maka balasan di neraka jahanam selama-lamanya. Artinya orang membunuh satu orang dengan kedoliman, maka selama-lamanya, yakni waktu yang begitu panjang di neraka jahanam. Nah, ini 99 plus 100. Kalau bukan orang yang memang luar biasa jahatnya hatinya, sejahatnya orang membunuh tuh masih mikir lagi. Koruptor yang merugikan bangsa dan negara, ketika dia membunuh orang masih mikir-mikir. Masih ada rasa dalam hati ini, manusia juga. Tetapi kalau orang sudah membunuh sampai 100, beri kejahatannya luar biasa. Tapi ada masanya di mana dia teringat kematian. Ada samanya teringat bahwa dia tetap manusia, satu saat dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dosa itu menggelisahkan hati. Akhirnya apa? Menuntun dia. Jadi kalau dosa sudah menggelisahkan hati, jangan dibiarkan, biar dituntun kemana? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap terima, bahkan belum sempat bertaubat, baru niat, baru melangkah ibaratnya mati, maka Allah sambut dengan pengampunan, disambut dengan senang hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat ini mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Wahai orang-orang yang telah mendolimi diri mereka, la taqnatu, jangan kalian berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Rahmat Allah meliputi segalanya. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya kepada hamba-hambanya. Inilah Tuhan kita, ma'asyiral muslimin. Jadi sebagaimanapun banyaknya dosa kita yang kita lakukan, jangan putus asa. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Sudah pengampun, penyayang pula, Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Diampuni dosanya, masih kasih hidup. Ya, sudah diampuni dosanya, disambut oleh Allah, dikasih hidup, dikasih rezeki sampai batas yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sejahat-jahatnya manusia, kalau belum waktunya akan mati. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ibadi anni anna ghafurur rahim, dalam ayat yang lain, beritahukan kepada hamba-hambaku, wahai para nabi dan rasul, kepada hamba-hambaku, anni annal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalut taubah wa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat wa anna Allaha huwat tawwabur rahim. Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu, anna Allah huwa yaqbalut taubah min ibadihi, bahwa Allah menerima taubatnya hamba-hambanya. Allah menyambut orang yang kembali kepadanya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis qudsi juga, man ataitani yamsi, barang siapa yang datang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berjalan, apa kata Allah? Aku sambut dia dengan berlari. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gambarannya adalah orang tua yang sedang mengajari anak sedang jalan. Kan jalan-jalan, nah, jatuh. Sebelum jatuh, sudah pasti apa yang terjadi? Bapak ibunya akan lari sekecak mungkin supaya anak jangan sampai jatuh. Dan kasih sayang Allah 70 kali lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang baru mau kembali kepada Allah, Allah sudah menyambutnya begitu senang. Orang yang kembali, apalagi orang yang membawa orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'khudus sadaqat, dan Allah Subhanahu menerima sedekah. Jadi sebagai bentuk pertobatan diperbanyak sedekah. Juga ini bagian daripada isyarat ayat. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bagaimana cintanya Allah. Jadi gambaran di sini bagaimana cintanya Allah kepada orang yang kembali kepada Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Lillahi asadu farahan bi taubati ibadihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana rahilatihi bi ardi falatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada salah seorang di antara kalian ketika ada seorang hamba yang kembali kepada Allah dari orang yang sedang dalam perjalanan di tengah medan pasir, padang pasir begitu luas. Kemudian kecapean, tiba-tiba mendapatkan sebuah pohon dia di tengah jalan. Maka dia beristirahat di sana. Bersama dengan dia turun dari tunggangannya penuh dengan perbekalan, makanan, minuman semua ada di sana. Karena saking capeknya, kemudian terkena hembusan angin di siang hari menimpa badannya, maka lama-lama dia tertidur. Karena badan capek, mendapatkan tempat yang nyaman, lama-lama tertidur. Ketika terbangun, ternyata dilihatnya tunggangannya sudah hilang. Dicari sana kemari tidak ada, dia kembali di bawah pohon sambil menanti. Sambil menanti sudah datang azan. Karena nggak mungkin melakukan perjalanan jalan kaki. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, dan tidak akan memungkinkan lagi. Sudah nggak ada kelihatan, sama sekali sudah nggak kelihatan tanda-tandanya bahwa hewannya akan kembali. Karena dia menunggu kematiannya, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Rasul menggambarkan dia pun tertidur. Ketika tertidur tiba-tiba terbangun dan ternyata tunggangannya sudah berada di hadapan orang tersebut. Begitu senang dan begitu gembiranya hamba tersebut, maka dia sebagai bentuk syukur kepada Allah mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddati farah. Ternyata karena saking senangnya lisannya salah, tapi hatinya tidak demikian. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi ya Rabb, engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu, katanya. Harusnya kan, ya Allah aku hambamu ya Rabb, terima kasih wahai Tuhanku, kan begitu harusnya. Ini saking senangnya. Manusia kan namanya manusia tempat salah ya, kadang-kadang lisannya salah tapi hatinya tidak demikian. Ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, begitu senangnya dia mendapatkan, tiba-tiba terbangun, harapan kembali, harapan untuk hidup dan melanjutkan perjalanan pun kembali muncul setelah ada tunggangannya lengkap dengan seluruh bekalnya dan barang-barang tanpa satupun yang hilang. Maka saking senangnya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah hambaku. Akhta'a min syiddati farah. Rasul mengatakan salah saking senangnya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan gambar jemaah sekalian, gambaran. Bayangan kita baru beli mobil, apalagi kredit lunas. Baru lunas kita parkir tiba-tiba hilang, udah habis harapan. Di dalamnya ada laptopnya, alat kerjanya, kunci rumahnya, ATM-nya, semua hilang. Udah sana kemari lapor polisi semuanya, ternyata nggak ada. Tiba-tiba satu saat kita sudah sedih-sedihnya di depan rumah, tiba-tiba Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang bawa mobil, gimana kira-kira jemaah sekalian senangnya? Nggak kebayang tuh senangnya. Ya, bukan hanya barang hilang, hidup kembali. Jadi seakan-akan kita hidup dari kematian. Hidup dari kematian. Salah ucap. Begitu senangnya seorang hamba ini. Ternyata jemaah sekalian, kembali kepada hadis. Senangnya hamba tersebut atas kepulangan barang-barangnya. Senangnya hamba tersebut dengan kembalinya harapan hidup dan melanjutkan perjalanannya. Senangnya kenapa? Masalah semua hilang. Ternyata senangnya Allah kepada orang yang datang kembali kepada Allah melampaui senangnya daripada orang yang seperti itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagi kita cukup sebenarnya sebagai gambaran, sebagai gambar bagi Allah Subhanahu wa taala, luar biasa cintanya, maghfirahnya kepada kita. Dalam riwayat yang Muslim yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatubu musii'in nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musii'il lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membukakan tangannya luas. Gambaran rahmat Allah yang begitu luas. Untuk apa? Menerima, menyambut orang-orang yang mau kembali dari hamba-hambanya di sore hari. Begitu juga di malam hari. Allah membukakan pintu rahmatnya, maghfirahnya begitu luas. Menyambut orang-orang yang kembali kepadanya di sore hari. Atau di malam hari, atau di pagi hari. Sampai kapan waktu ini seperti itu? Kata Rasulullah SAW. Hatta tatul as-samsu min maghribiha. Pintu taubat terbuka lebar. Sampai kapan? Sampai ada masanya nanti matahari terbit dari barat.
Ketika matahari terbit dari barat, ada satu masa nanti di akhir zaman, dan itu sudah dibuktikan secara hadis dan dibuktikan secara ilmiah. Ada masanya nanti matahari terbit dari tempat tenggelamnya dari barat. Saat itu muncul manusia takut, manusia menangis, tapi taubat dan tangisan mereka dan iman mereka tidak diterima oleh Allah. Artinya pintu taubat itu terluas. Yang kedua, dalam hadis yang lain, malam yughargir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa di tenggorokan baru bertobat, nggak diterima tobatnya. Seperti kisah Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu sempat bertaubat sebenarnya. Ketika dia hampir tenggelam bersama pasukannya, dia sempat bertaubat kepada Allah, mengakui keimanannya kepada Allah dan Tuhannya Nabi Musa dan Harun alaihi salatu wassalam dan Bani Israel. Tetapi baru di tenggorokan. Kenapa? Nyawanya sudah hampir melayang. Saat kondisi seperti ini, maka taubat seseorang tidak diterima. Maka sebelum itu, mari kita gunakan kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa dan orang-orang yang salah adalah at-tawabin, orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah juga menegaskan, walau annahum idza zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka orang-orang yang telah mendolimi diri mereka dengan berbuat dosa, maksiat, mungkarat, bid'ah, khurafat dan seterusnya, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, datang kepadamu dan dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfara lahumur rasul, Allah menginginkan ampun untuk mereka, lawajadullaha, maka mereka akan mendapatkan Allah Ta'ala Tawwabur Rahim, maha pemberi taubat dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani Allah, jangan pernah kita berpikir kalau kita berbuat dosa orang lain yang rugi. Tidak, kita sendiri yang rugi. Ya, kita sendiri yang rugi sesungguhnya. Ya, orang yang berbuat dosa untuk dirinya sendiri. Wa man asa'afa 'alaiha. Ya kan, barang yang berbuat dosa kembali kepadanya, bukan orang lain. Maka kita yang rugi, kita yang berdosa. Sebagaimana tadi pada penegasan ya di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Sama dengan ayat yang di atas. Barang siapa yang berbuat dosa, mendolimi diri sendiri, kemudian beristighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian berapa kali Allah mengampuni dosa kita? Artinya berapa kali kita bertobat, berbuat lagi tanpa batas. Tanpa batas. Kalau kita kan sekali dikhianati udah selama hidup. Kan istilahnya memaafkan mah gampang, tapi melupakan tidak bisa. Di bawah mati luka hati itu. Kalau kepada manusia, tapi Allah tidak ada batas. Bukan berarti kemudian silahkan kita bertaubat, balik lagi bertaubat. Enggak begitu maksudnya ya kan? Maksudnya kalau seandainya ada orang yang seperti itu, qadarullah lama iman, sudah sungguh-sungguh bertaubat, masuk terjerumus lagi dia, taubat lagi, terjerumus lagi dia, tanpa kesengajaan. Artinya memang bukan direkayasa, memang begitu kondisi imannya. Maka Allah tetap menerimanya. Dalam riwayat Muslim sampai berkali-kali, "I'mil ma syi'ta faqad ghafartu lak," kata Allah, lakukan apa saja terserah ente, Allah telah mengampuni dosamu. Yang penting akhir hidupmu kamu dalam kondisi diampuni oleh Allah. Ini yang kita ketahukan adalah apa? Ketika kita diampuni oleh Allah, kita berbuat dosa lagi, saat itu nyawa kita diambil oleh Allah, berarti su'ul khatimah. Kalau seandainya kita berbuat dosa, taubat, berbuat dosa lagi, bertaubat, berdosa lagi, bertaubat, saat taubat kita diampuni nyawanya oleh Allah, itu rahmat Allah. Yang kita takutkan adalah apa? Kita bertobat, kita kembali lagi. Saat kita kembali kepada maksiat dan jalan yang sesat, itu diambil nyawanya oleh Allah, berarti su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalika. Dan Rasulullah dan para alim ulama mengatakan, manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan. Manusia mati sesuai dengan kebiasaan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wahai manusia, i'malmu, lakukan amal, madumtu sehati wassalamah, ketika anda masih sehat dan anda dalam kondisi aman. Masih sehat gampang beramal, kondisi aman belum ada tekanan dari manapun seperti teman-teman di Gaza, lakukan. Kenapa? Karena manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya.
Dan saat dia mati itu begitulah nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap kita akan mati dalam kondisi baik kalau kita tidak membiasakan dari sekarang melakukan hal-hal yang baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis bab di atas juga menunjukkan kepada kita tentang rahmat Allah yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'ata wa tis'in." Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Wa amsaka 'indahu tis'ata wa tis'in, dan Allah memegang menyimpannya 99 rahmat. Wa anzalal fil ardi juz'an wahida, yang diturunkan di bumi ini hanya satu juz, satu dari 100 rahmat tersebut. Famin dalika, dari satu rahmat tersebut, dari semenjak dunia sampai akhir zaman nanti, Rasul mengatakan, famin dalikal juz'u yatarahamul khalaik, dari satu bagian rahmat dari yang 100 itu manusia selalu berkasih sayang. Hatta tarfa'u dabatu hafiriha an waladiha khasyatan yusibaha, bahkan seekor hewan yang begitu ganas, ketika di bawahnya ada anaknya, angkat kakinya. Kenapa? Karena sayang dan cinta kepada anaknya, jangan sampai terkena kakinya dan badannya yang berat. Ini bagian dari rahmat Allah yang 100 tersebut. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, seorang anak mencintai ibunya dan sebaliknya. Al-waladatu ala walidiha, ta'tifu walidatu ala waladiha. Seorang anak mencintai ibu orang tuanya, ya, hewan yang buas mengangkat kakinya kepada anak-anaknya dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai di tempat ini karena Allah, itu bagian dari rahmat Allah hakikatnya. Ini satu rahmat jemaah sekalian. Sudah berapa lama Allah turunkan satu rahmat ini? Berapa banyak dibagikan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejam-kejamnya hewan yang ganas gak pernah memakan anaknya sendiri. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati, menyayangi orang tua kita, kita menyayangi anak-anak kita dan seterusnya, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Allah sempurnakan 100 rahmat itu Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Kemudian pertanyaan, kapan Allah berikan yang 99 itu sehingga genap menjadi 100 rahmat Allah kepada hambanya? Rasulullah mengatakan, nanti akan diberikan faida kana yaumil qiyamati akmalaha bihadir rahmah. Nanti pada hari kiamat Allah sempurnakan rahmatnya atas hamba-hambanya. Di mana? Di surga, bagi orang-orang yang masuk surga. Makanya rahmat Allah begitu sempurna jemaah sekalian, sering saya gambarkan. Orang baru niat melihat sesuatu yang indah dan enak, baru dalam hati, belum terucap oleh lisan, Allah sudah datangkan tuh barang. Dan ada beberapa riwayat hadis, dan hadis-hadis tentang hadis-hadis surga dan neraka. Ada seorang penghuni surga melihat burung yang besar terbang, dalam hati baru terpikirkan, kalau ini digoreng pasti nikmat. Tiba-tiba pluk jatuh di depannya, sudah dalam bentuk gorengan yang sehat alami. Sebelum kita makan, pergi lagi dia. Pertanyaannya, kok bisa? Iya, kenapa? 99 plus 1. Jadi 100 rahmat Allah berikan kepada penduduk surga. Nikmat yang luar biasa. Jadi kehidupan di surga itu rahmat Allah yang mega super canggih. Allah berikan. Tidak ada teknologi yang seperti itu jemaah sekalian di muka bumi ini. Baru niat sudah datang itu barang. Ada tidak? Nggak ada. Kalau sekarang kan kita pakai online, dicari dulu ya. Booking dulu, kadang-kadang salah ya kan, kadang-kadang telat. Pernah kita beli sesuatu ternyata muter-muter dulu jauh, baru seminggu baru datang. Udah nggak bisa komplain lagi. Itulah dunia, kehidupan dunia. Di akhirat nggak ada kisah seperti itu. Itu kehidupan dunia katanya. Itu kehidupan dunia. Inilah rahmat Allah Subhanahu kita cari. Dan ini sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Maka ada satu hadis jemaah sekalian. Hadis yang cukup panjang. Nah, salah satu intinya adalah Allah akan mendatangkan nanti di akhirat orang yang paling susah di muka bumi, yang paling susah, tidak sekalipun dia merasakan kesenangan hidup. Ya mungkin dari lahir sudah susah, ya kan, sekolah susah, sampai mati pun susah. Dia nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya kendaraan, nggak punya segalanya, susah. Tapi dia tetap beriman kepada Allah sampai akhir hayat.
Nah, Rasulullah mengatakan Allah akan mendatangkan orang yang paling susah, paling miskin, paling buruk di muka bumi ini, tapi dia beriman sampai akhir hayatnya, didatangkan kepada Allah. Dan ditanya oleh Allah, wahai hambaku, pernahkah sekali dalam umurmu marra alaika khairun? Kau pernah sekali saja kau hidup di dunia ini merasakan nikmat? Nyatakan, ya Allah begitu susah hidup, hampir gak pernah rasakan nikmat. Oke, kalau begitu. Kemudian Allah ambil di hamba, dicelupkan sebentar di dalam surga, celup, kemudian diangkat kembali. Setelah diangkat dari surga hanya sekali celup dan diangkat, Allah bertanya, sekarang hambaku, katakan kepadaku, apakah selama hidupmu di dunia yang 60-70 tahun itu dengan segala hal yang kamu tadi kerjakan kepadaku, aku maha mengetahui daripada engkau. Pernahkah kamu setelah masuk dalam surga sedetik tadi itu, pernah kau ingat bagaimana susah hidup di muka bumi? Apa katanya? Ya Rabb, ma marra alayya busatun qad. Apa katanya? Ya Rabbul Alamin, setelah aku masuk surga walaupun hanya sebentar tadi, aku tidak pernah merasakan sekalipun dalam hidupku kesusahan dunia. Jadi kesusahan dunia ini hilang jemaah sekalian hanya dengan sebentar masuk surga. Kenapa? Nikmatnya begitu luar biasa yang nggak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah kan mengatakan dalam hadis, nikmat surga itu hakikatnya mala ra'at ain wala sami'at udhun, yang belum pernah terlihat oleh pandangan mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan wala khatar aqal bil bashar, dan belum pernah terdetik hebatnya nikmatnya surga itu hakikatnya. Sedangkan yang tadi dikisahkan, yang disahkan Al-Qur'an, disahkan hadis itu hanya takribul faham, pendekatan pemahaman, tapi hakikatnya nikmat surga lebih pada itu semuanya. Makanya, nah cukup dengan gambaran hadis tadi, Rasulullah mengatakan orang itu dimasukkan dalam neraka kemudian diambil dan ditanya, wahai hambaku, ingat sekarang, pernahkah kamu di dunia merasakan kesusahan hidup walaupun sekali saja, nggak usah sehari, sekali saja. Dikatakan, padahal kita tahu tadi dia orang paling susah di dunia. Gambaran orang paling susah udah paham lah kita. Ya, dari lahir susah, lahir jadi orang susah. Kenapa? Bapak ibunya susah, hidup susah, semua sampai mati jadi susah. Makan enaknya impian, pakai mobil hanya mimpi, jemaah sekalian. Tinggal di komplek hanya angan-angan. Melihat orang makan hanya dia bisa gigit jari. Sudah kebayang bagaimana mereka sedihnya. Subhanallah. Tapi orang yang begini jemaah sekalian, ketika dimasukkan Allah ke dalam surga, celup, diangkat, wahai hambaku, hal marra alika busatun qad, apakah kau pernah merasakan kesusahan walaupun sebentar sejenak di dunia, wahai hambaku? Apa katanya? Ya Rabb, wahai Rabbul Alamin, ma marra alayya busatun qad. Tidak pernah sekalipun ya Rabb aku merasakan kesusahan hidup di dunia. Subhanallah. Begitupun sebaliknya kemudian Rasulullah bercerita, ada orang didatangkan kemudian orang yang paling senang di dunia, nggak pernah susah mungkin sekalipun hidup, lahir jadi orang yang senang. Lahir disambut oleh negara, disambut oleh para pelayan yang luar biasa. Baru udah datang semua pelayan, Masya Allah. Mau rasa haus baru mau minum, udah datang pelayan bawa minuman. Belum sempat ngomong lapar sudah siap makanan. Masya Allah. Nikmat hidup sampai mati dalam kenikmatan. Kemudian oleh Allah dimasukkan dia dalam neraka sebentar dan diangkat. Ditanya, ya hambaku, hal marra alaika khairun qad? Ketika kau hidup di dunia, pernahkah sekali engkau merasakan nikmatnya di dunia? Ternyata jemaah sekalian, begitu dahsyatnya azab nerakanya Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Nggak kebayang. Maka ketika dicelupkan sejenak, diangkat, dikatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan walaupun sejenak di kenikmatan yang kurasakan di dunia, ya Rabbal Alamin. Hilang semua segala kenikmatan jemaah sekalian. Hilang segala kebahagiaan selama ini. Fasilitas yang dia punya selama hidupnya, turun-temurun 7 turunan, hilang hanya sebentar masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itulah jemaah sekalian, ini kenapa Allah rahasiakan, Allah simpan 99 rahmat itu, Allah ingin berikan kepada penghuni surga. Semoga kita semua dijadikan calon-calon penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal. Syaratnya satu, istiqamah dalam Islam, dalam sunnah hingga akhir hayat kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita yang ada di sini dan kepada ahli keluarga kita dan semua kaum muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian kajian bisa disampaikan, semoga bermanfaat.